إن الله وملائكته يصلون على النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah yang mulia dan sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya setelah mati. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku seiman, semoga kita dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dilancarkan serta diberikan kesehatan dan umur yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dan tiada menyesatkan dengannya dengan perumpamaan tadi itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Artinya al kharijina an ta'ati, yang keluar, artinya orang-orang yang keluar dari berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang sesat dengan perumpamaan itu. Nah, jadi kalau dari persoalan kecil dia sudah melupakan bahwa itu juga dari Allah, apalagi persoalan besar. Nah, jadi orang yang hidup itu kalau berbicara di bidang tauhid, di bidang, kalau yang disebut dengan tauhid itu ilmu i'tiqad, atau dengan kata lain ilmu batin. Jadi batin itu segala-galanya sudah hanya Allah di situ. Itu. Jadi jangan barang besar baru Allah baru itu lain. Nah, jadi mulai dari kecil baru ke yang besar. Itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Habis. Kemudian diterangkan lagi firman Allah yang mengatakan fama fauqaha. Fama fauqaha, maka barang yang di atasnya, di atas ba'udah tadi itu,
ditafsirkan ay akbar minha, lebih besar daripadanya, daripada ba'udah tadi itu, daripada bak itu, daripada kutu. Apanya yang lebih besar? Fil khissati, bukan lebih besar bendanya. Jadi Allah membuat perumpamaan dengan kutu, kemudian dengan yang lebih besar kehinaannya daripada kutu, itu maksudnya. Paham itu? Nah, jadi bukan lebih besar dari kutu, lebih besar kejelekannya dan kehinaannya daripada kutu. Paham itu? Nah, ay fil khissati, pada kehinaannya. Jadi lebih di atas kutu lagi kehinaannya. Artinya lebih besar kehinaannya karena saking kecilnya. Kadzarrati, seperti benda yang sangat-sangat kecil. Apa yang kecil sekali itu dikatakan zarrah. Jadi Tuhan tidak malu membuat perumpamaan dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, virus misalnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan ay la yatruku bayanahu, tiada Allah meninggalkan akan penjelasannya, penjelasan masalah barang yang kecil tadi itu. Hadza huwa ma'nal istihya'i fi haqqillahi ta'ala. Inilah makna istihya, malu pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sekali Allah tidak merasa malu, tidak merasa hina membuat perumpamaan dengan hal-hal yang kecil seperti tadi itu. Jadi kalau misalnya pemimpin bangsa dan negara, misalnya ini di dunia mana saja, di negara mana saja, di dunia ini, negara mana saja misalnya, jadi seharusnya pemimpin itu akan memperbaiki yang kecil-kecil itu dulu. Karena kalau yang kecil ini terlupakan, di situ akan berbahaya di situ. Karena barang besar itu muncul dari kecil. Kata ulama, wa mu'azzamun nari min mustasghir syarari. Jadi api yang besar itu muncul dari api yang kecil. Itu. Jadi pembahasan juga begitu. Bahas tentang hal-hal yang dianggap sepele, yang dianggap kecil, jangan diremehkan itu. Nah, jadi diperbaiki. Kalau sudah pandai memperbaiki hal yang kecil, insya Allah yang besar dia akan menjadi bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, karena tapi kalau kurang kesadaran, itu yang terjadi itu. Tidak menyadari mana yang diprioritaskan paling utama. Karena kalau sudah dikategori kurang sadar, nah ini sudah berbahaya di situ. Artinya apa? Ini di manusia saja sudah cukup, alat ini sudah cukup. Mau apa saja ada. Contoh, saya contohkan ini, kecukupan manusia. Ini mau menghafal Al-Quran, ya. Al-Quran ini 30 juz. 30 juz. Ini HP ini dia bisa masuk 30 juz, ya. Kemudian ada masuk lagi apa namanya? Foto, gambar, kemudian ada namanya itu yang namanya internet, Google apa segala, saya tidak tahu nama-namanya, banyak sekali di situ. Ada di situ di HP yang kecil ini.
Jadi masa memori HP ini lebih besar daripada memori manusia? Karena manusia secara zahir yang membuat HP ini kan. Maka caranya scan dulu. Scan dulu semua itu. Scan dulu. Mau sekolah, scan dulu pelajaran itu, scan dulu, supaya masuk di situ semua. Scan pakai mata. Nah. Kalau kita sudah lihat, kan apal. Halaman 37. Rupa hurufnya dari dari A sampai Z. Ya sudah. Mau apa lagi di situ? Kira-kira seperti itu. Jadi udah cukup lengkap di situ. Jadi ada alat. Nah, kalau sudah scan-nya bekerja dengan maksimal bagus, insya Allah akan terbentuk yang namanya kesejajaran antara zahir dengan batin. Gitu. Kalau sudah terjadi yang namanya keseimbangan zahir dengan batin, ya, maka disitulah yang dikategori, artinya itulah yang akan bisa memunculkan yang dikatakan pikiran sehat, akal pun sehat. Itu di situ. Cuman ya namanya keterbatasan manusia. Kadang-kadang kita mengatakan A, B, C, D juga bodoh. Memang sudah bodoh, tidak usah kita katakan bodoh kan. Dia sudah bodoh. Untuk apa dikatakan bodoh? Kira-kira seperti itu kan. Makanya Nabi dijadikan oleh Allah SWT, diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiyan wa nasira, menunjukkan beliau itu, bukan membodohi orang. Nabi menunjukkan. Dan Nabi tidak bilang bodoh amat, enggak. Yang lebih baik kalau Anda kerjakan ini begini, ini cara yang lebih baik, katanya Nabi. Nabi memberikan pilihan. Itu mungkin dengan trik atau cara yang lebih apa? Lebih halus. Itu yang dipakai Rasulullah SAW. Nah, terbukti bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi itulah metode apa Rasulullah? Metodenya Quran. Karena yang menjadi imam ikutan itu, pedoman itu adalah Al-Quran. Nah makanya Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya ucapan Nabi, perilaku Nabi Al-Quran. Khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Kan luar biasa di situ. Nah. Habis. Wa taqaddama, dan telah terdahulu, annahu majazun, kata-kata istihya itu majaz sebenarnya, min idlaqil malzum wa iradatil lazim, dari mensemata-matakan yang dipastikan. Yang dipastikan itu apa? Tuhan memang tidak malu. Bukan min itlaqil malzum, mensemata-matakan kata
istihya, kata malu, tapi wa iradatil lazim, yang dikehendaki adalah yang semestinya. Semestinya Tuhan tidak malu.